Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Lilo Bercerita dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan Barat, Kenanga Kinasi. Wow, kisah-kisah dari Kenanga Kinasi selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe, yang jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja berangkat ke tanah Kalimantan. Akhir tragis keluarga Pak Bambang. Bambang mengamati langit yang masih mendung. Rencana mereka tadi malam harus tertunda karena hujan mengguyur bumi begitu deras. Hanya dalam tempo singkat, bak penampungan air hujan yang mereka letakkan di depan rumah sudah terisi penuh. Mendung lagi, Pak. Sri Murni ikut menengok daripada jendela kaca ruang tamu. Lelaki bertubuh gempal dengan kumis tebal di atas bibir mengiyakan pertanyaan istrinya. Bukan hanya mendung, angin juga bertiup sangat kencang, membuat daun-daun kering yang gugur berterbangan liar menambah semrawut halaman rumah mereka. Mau hujan lagi kayaknya ini, Bu. Ibu Bambang. Penjelasan yang tak perlu ditambahkan sebenarnya karena Sri Murni dapat melihat sendiri bagaimana kencangnya angin bertiup. Mendung berlapis di langit, menghalangi sinar matahari. Pagi yang biasanya cerah kini lebih menyerupai senja yang kehilangan cahaya. Kalau begini terus, ya kita tidak bisa pergi ke rumah saudaramu, Pak. Sri Murni membalikan tubuh dengan wajah kecewa. Tadi malam rencana kita sudah tertunda karena hujan. Pagi ini hujan turun lagi. Ya, namanya juga musim hujan, Bu. Bambang masuk ke dalam rumah karena gerimis mulai berjatuhan membasahi pepohonan, menambah becek halaman yang sudah digenangi air semalaman. Langkahnya sedikit tertatih ketika berjalan menuju dapur. Ya, terlalu lama berdiri tak baik untuk kesehatan kaki yang pernah patah karena kecelakaan. Apalagi di musim hujan seperti sekarang, cuaca dingin seringkali menimbulkan rasa nyeri di tulang yang tak sembuh sempurna. Mau kemana, Pak? Tanya Sri Murni. Bikin kopi, jawab Bambang sambil terus melangkah. Percuma mengeluh tentang cuaca karena hujan akan terus turun walau ia mengumpat keadaan. Lebih baik minum kopi panas sambil menonton televisi. Tolong buatkan aku juga, seru Sri Murni. Suaranya sedikit dikeraskan karena takut Bambang tak dapat mendengar jelas. Bambang menggerutu. Dia masih dapat mendengar dengan jelas semua kata-kata yang dilontarkan oleh Sri Murni. Kakinya yang cacat, bukan indera pendengaran. Namun Sri Murni yang memang terbiasa berteriak terlanjur menjadikan semua hal sebagai pembenaran atas tingkahnya. Termos yang biasa diisi air panas terasa ringan ketika diangkat. Ya, mereka memang tak sempat menyediakan air panas karena berpikir hanya sebentar di rumah. Usai menjenguk keluarga RT dan ikut berduka cita atas kepergian lelaki malang itu, mereka berniat akan segera pergi, namun ada saja yang menghalangi. Mulai dari kedatangan Ustadz Jaka dengan wajah linglungnya hingga hujan deras yang turun bersama angin. Jangankan pergi agak jauh, baru sampai depan rumah saja mereka sudah basah kuyup. Kalau kami punya mobil, tentu tidak seperti ini ceritanya, gumam Bambang. Namun mobil yang sempat mereka miliki telah dijual beberapa tahun silam untuk membiayai pengobatannya sendiri pasca kecelakaan berat yang membuat Bambang nyaris mati. Kompor dinyalakan. Teko berisi air telah diletakkan di atas kompor. Bambang tengah berkutat dengan kopi dan gula ketika Sri Murni masuk ke dalam dapur. Gak ada makanan ya, Pak? Tanya istrinya seraya membuka tudung saji di atas meja makan. Kosong.
Tak ada hidangan apapun, kulkas mereka pun telah lama dikosongkan. Istrinya mengeluh, "Aku lapar, Pak." Bambang melirik dagu istrinya yang berlipat. Ya, orang dengan berat badan berlebih terkadang sulit mengatasi lapar. Perut Bambang pun keroncongan tadi pagi, tapi dia masih dapat menahan diri. Kopi telah selesai dibuat. Bambang meletakkan 2 gelas berisi kopi yang masih mengepulkan asap di atas meja. Dia lalu berujar, "Sudah, minum kopi dulu. Begitu hujan reda, kita bisa pergi belanja." "Belanja? Belanja untuk apa? Ya kalau hujan reda kita langsung aja berangkat ke rumah saudaramu. Nanti kita sarapan di rumahnya aja." Sri Murni meraih gelas kopi, lantas memaki karena jemarinya terasa melepuh. "Aku rasa sebaiknya kita tidak perlu ke rumah saudaraku lagi." Bambang dengan bijaksana menunggu kopinya sedikit lebih dingin, tidak bersikap gegabah seperti Sri Murni yang tak sabar ingin segera minum kopi. "Loh, kenapa?" tanya Sri Murni dengan suara melengking tinggi. Kening tipis yang biasa ditebaskan dengan pensil alis ikut terangkat tinggi. "Ya bukannya apa-apa, Bu. Aku cuma tidak nyaman tinggal di rumah orang lain." "Loh, orang lain bagaimana toh, Pak? Dia itu kan keluargamu, ya berarti keluargaku juga dong. Bagaimana bisa ndak nyaman tinggal di sana?" Gerutu Sri, wajahnya terlihat masam. Bambang merengus. Walau hanya tinggal menumpang, sebenarnya bukan masalah besar bagi saudara Bambang. Namun akhir-akhir ini wajah saudaranya itu tak lagi ramah seperti biasa. Sindiran demi sindiran kerap dicetuskan, terutama ketika menikmati makan malam bersama keluarga. Sri Murni mungkin tidak menyadari semua celetukan itu. Dia terlampau asyik menyantap makanan gratis yang dihidangkan, meraup semua lauk yang bisa dijangkau, lantas mendesak kenyang tanpa peduli apakah anggota keluarga lain masih kebagian lauk pauk. "Sudah, jangan protes lagi. Aku sudah membuat keputusan. Kita tidak perlu menginap di rumah saudaraku." Bambang memberikan keputusan dengan suara tegas. Istrinya melotot. Dia ingin membantah keputusan sepihak yang diambil Bambang, namun suaminya balas menatap menggunakan sisa-sisa wibawa yang dimilikinya sebagai seorang suami. "Bapak ini bagaimana sih?" Serita lagi melotot, tapi masih mencoba mengubah keputusan Bambang. "Bapak kan tahu sendiri, arwah penasaran Nasti itu masih gentayangan loh. Apa Bapak bisa jamin kalau dia tidak akan mengganggu kita lagi?" "Loh, tadi malam kan kita bisa tidur nyenyak. Tidak ada hantu tuh yang neror," saut Bambang dengan suara datar. Emosinya perlahan kembali normal karena Srita lagi mendelik. "Ya bisa saja kan nanti malam dia datang," bantah Sri Murni. "Ya bisa saja dia tidak akan datang lagi juga." Jawaban Bambang membuat Sri Murni kesal setengah mati. Seakan-akan lelaki yang telah mendampingi hidupnya selama puluhan tahun ini sudah mempersiapkan semua jawaban. "Apa Bapak lupa? Anak kos kita itu loh, hampir semuanya kabur karena takut dengan hantunya Asti. Kini dia menggunakan kartu as terakhir. Apa Bapak tega membiarkanku sendirian di rumah kalau Bapak lagi dapat si malam?" Bambang menyeruput kopi yang tak terlalu manis karena stok gula mereka menipis. "Kita minta tolong pada Kiai untuk membuat usaha kita ini lebih tenang. Tidak ada gosip hantu lagi." "Kiai? Kiai siapa? Ustadz Jaka aja ketakutan seperti itu. Biarpun dia tidak bilang apa-apa, aku bisa lihat kalau si Jaka itu juga takut sama hantunya Asti." "Kita cari informasi tentang Kiai yang lebih hebat dari Ustadz Jaka," ujar Bambang dengan wajah tak peduli. "Kalau perlu, siang ini juga kita langsung pergi mencari Kiai. Jadi kita tidak perlu lagi menginap di rumah saudaraku." Sri Murni cemberut, pipinya yang tembam sedikit memerah karena kecewa. Bayangan makanan lezat yang disiapkan tiap saat oleh saudara iparnya lenyap seketika. "Aku akan merindukan masakan istri saudaramu itu," cetus Sri Murni merengek sekali lagi, berharap Bambang iba padanya. Bambang menatapnya, lantas tersenyum tipis, lalu ia berkata, "Ya kita kan masih bisa berkunjung ke sana kapan saja. Tapi lain kali kita itu pergi ke pasar dulu, beli bahan masakan lah untuk diberikan padanya. Jadi kan nanti dia tidak perlu mengomel lagi." "Dasar pelit, perhitungan sama saudara tuanya sendiri." Sri Murni memaki, kesal karena Bambang tak juga berubah pikiran.
Sri Murni masih bersungut-sungut. Bahkan ketika suaminya mengajak sarapan di luar, bayangan menghemat uang pengeluaran dengan menumpang di rumah saudara buyar karena keputusan sepihak Bambang. Matahari yang bersinar cerah setelah mendung menyingkir tak juga membuat suasana hati Sri Murni membaik. Dia terlanjur marah, kesal sekaligus kecewa. Namun keputusan Bambang sudah tak bisa diganggu gugat. Walau suaminya kerap mengalah, tapi sekali ini Bambang tak berubah pikiran. Ya, mereka tetap harus di rumah. Tak perlu lagi mengungsi ke rumah orang lain. Dan kini mereka pergi berbelanja di pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah yang menipis. Setiap kali mereka singgah ke satu toko, semakin bertambah kerutan di wajah Sri Murni. Isi dompet semakin berkurang, digunakan untuk membayar belanjaan mulai dari beras, gula, kopi, minyak, sayur mayur, dan banyak lagi yang harus dibeli. Bambang melihat dengan jelas perubahan ekspresi Sri Murni, akan tetapi dia tidak menanggapi dengan serius, berpura-pura tidak tahu. Jauh lebih baik saat ini dibanding harus berdebat dengan Sri yang tengah uring-uringan. Makan soto Banjar kayaknya enak tuh, Bu, ujarnya untuk menarik perhatian Sri Murni. Namun istrinya hanya melengos, tidak menaruh minat walau Bambang menyebutkan makanan favorit yang selalu berhasil menggoda nafsu makannya. Wah, di situ juga ada yang jual tuh, ketupat kandangan. Pasti enak banget dimakan pakai sambal binjai. Bambang masih mencoba, enggan untuk menyerah. Air liur Sri menetes saat ia membayangkan masakan khas dengan cita rasa unik itu. Tetapi dia tetap membuang muka, berharap Bambang akan membujuknya sekali lagi. Kepala gabus juga masih ada loh, Bu. Cocok sekali tuh dipadukan sama ketupat kandangan. Kali ini umpan Bambang tak dapat ditolak oleh Sri Murni. Wajah yang tadi cemberut sekarang berseri-seri saat memandang suaminya menerima ajakan makan pagi dengan senang hati. Bambang tersenyum lebar. Mereka bergandengan tangan saat memasuki warung sederhana yang menjual makanan khas daerah. Walau bentuknya bukan bangunan permanen, tapi warung ini disesaki oleh banyak pengunjung. Aneka lauk tertata rapi di etalase kaca, mulai dari ayam masak habang, telur masak habang, hingga telur ikan yang dimasak asam pedas. Semua tampak lezat, apalagi bagi yang sudah pernah merasakan nikmatnya masakan si pemilik warung. Sri Murni mengambil tempat di bangku kayu panjang, melirik tajam kepada pembeli lain agar bergeser dan memberikan tempat padanya. Mereka yang mendapat lirikan sinis cepat-cepat berdiri langsung membayar makanan yang telah dimakan. Ketupat 2 porsi cil, pakai kepala gabus, jangan dagingnya. Pilihkan yang besar ya, pinta Bambang pada pemilik warung. Ia duduk di samping Sri, tak menyadari istrinya baru saja mengusir pembeli lain. Acil warung bergerak cepat, menyediakan sesuai pesanan 2 pembeli baru tersebut hanya dalam tempo sekejap. Tumben makan di luar, Pak Bambang, sapa Jaka yang ternyata juga berada di warung yang sama. Aini tersenyum ramah ketika berpandangan muka dengan Sri Murni. Walau tak terlalu menyukai perempuan kikir yang terkenal gemar marah-marah itu, dia tetap memasang wajah berseri. Sri Murni yang gembira karena makanan kesukaan telah disajikan di hadapannya ikut tersenyum ramah. Suasana hatinya membaik dengan cepat, tak lagi mudah tersinggung. Kalian juga tumben makan di luar, saut Sri Murni mewakili suaminya. Dapat kabar baik rupanya. Jaka yang mengalami kejadian buruk tadi malam hanya mampu menyeringai kecut. Bukan kabar baik yang diterima, tapi mimpi buruk semalam suntuk. Kejadian mengerikan memang tak terulang lagi, atau lebih tepat kalau dikatakan belum terulang, mengingat teror perempuan misterius itu semakin menjadi-jadi hanya dalam tempo semalam saja. Teror yang diawali menjelang maghrib kian parah. Siring malam yang merambat naik, bisa-bisanya Jaka berbaring di atas ranjang dengan makhluk menyeramkan itu tanpa menyadari ada yang ganjil. Jaka meringis saat pinggangnya dicubit Aini. Meski hanya cubitan kecil, tetap saja rasanya seperti digigit 10 ekor semut sekaligus. Abah, kita nyembus itu. Kenapa diam saja? Perempuan berhijab abu-abu itu mengerling ke arah Sri Murni yang masih menunggu jawaban. Lagi mau mengajak istri makan di luar saja, Bu. Sesekali pergi berdua, tidak mengajak anak-anak, sahut Jaka seraya mengusap pinggangnya yang nyeri.
Sri Murni mengangguk. Perhatiannya sudah teralih ke kuah santan yang menyertai ketupat kandangan masakan khas daerah hulu Sungai Selatan ini lebih nikmat disantap langsung dengan tangan daripada menggunakan sendok. Tadi malam Ustadz datang ke acara pengajiannya Pak RT. Tanya Bambang, dia sudah selesai lebih dulu dari Sri Murni yang memesan porsi kedua. Lelaki dengan pakaian sederhana itu mengambil selai tisu untuk membersihkan kumis dari serpian makanan yang tersisa. Penampilannya tidak mencolok, berbeda dengan Sri Murni, istrinya yang lebih menyukai tampilan mencolok dengan warna-warna yang cerah. Gelang berwarna kuning cerah menghiasi lengan kanan kiri, cincin dengan permata besar berjejer rapi di jari manis dan jari tengah, belum lagi kalung tebal di leher membuat sosok Sri Murni sulit untuk dilupakan begitu bertatap muka. Saya tidak hadir, Pak. Ada merewel di rumah. Terpaksa kami bergantian menjaganya. Alasan yang dibuat-buat tak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Aini mencubit gemas sekali lagi. Tapi Jaka enggan berpaling. Dia tetap memasang wajah netral seakan tak sadar kulitnya tengah dipilin sedemikian rupa. Bapak sendiri bagaimana? Bisik Jaka. Sedikit banyak dia penasaran juga dengan nasib pasangan suami istri yang tidur di rumah menyeramkan itu. Apa ada kejadian aneh di rumah? Bambang memutar mata. Pertanyaan Jaka terdengar menggelikan, apalagi dilontarkan di tengah banyak orang seperti sekarang saat matahari bersinar terang benderang pula. Semua ketakutan yang dirasakannya selama ini terasa menggelikan. Ada, ujarnya, lalu berdiam diri sejenak. Kemudian ia berkata, tadi malam aku itu harus tidur sambil menutup telinga. Istriku itu loh, ngoroknya kencang sekali. Bambang terbahak keras, perutnya membuncit ikut bergerak. Seiring tawanya dia baru berhenti tertawa ketika Sri Murni melotot garang. Jaka menghembuskan nafas lega. Dia senang karena tetangganya itu tak mengalami kejadian serupa. Cukup dia dan Aini yang merasakan bagaimana ngerinya diteror perempuan jahanam itu. Apa setelah ini Bapak mau langsung berangkat ke rumah saudara? Pertanyaan Jaka terasa bertambah menyebalkan. Seakan dia ingin tahu tentang banyak hal. Bambang yang tak enak hati menggelengkan kepala. Dijelaskannya bahwa mereka telah sepakat untuk tetap diam di rumah sendiri, sekaligus mencoba memasarkan kembali kamar kos yang kosong setelah ditinggal penghuni lama. Bapak tidak takut? Tanya Jaka hati-hati. Takut? Takut apa? Tidak ada yang perlu ditakuti. Rumah itu kan sudah kami huni sejak puluhan tahun lalu. Bukannya Ibu Sri Murni sempat diteror kuntilanak? Jaka kembali bertanya, dadanya sedikit was-was. Itu istriku saja yang terlalu penakut. Mana ada kuntilanak berani menggodanya. Seharusnya kuntilanak itu yang lari ketakutan melihat dia. Bambang kembali tertawa keras, menarik perhatian pembeli lain yang merasa terganggu dengan suara tawa Bambang. Sri Murni kembali mendelik. Ia tak suka dirinya diledek oleh Bambang semacam itu. Namun Bambang yang tengah bersuka hati masih terus tertawa. Tidak peduli beberapa orang mulai risih dengan suara tawanya. Apa Bapak yakin tidak takut dengan kuntilanak itu? Aini ikut bertanya. Keangkuhan Bambang mulai mengusiknya. Apalagi Aini juga sempat merasakan kengerian yang datang dari arwah penasaran itu. Kabarnya dia sangat menyeramkan. Bambang menggelengkan kepala. Ia kesulitan mengendalikan tawa. Aku yakin itu cuma hayalan istriku. Dia itu baru bangun tidur, makanya berhalusinasi ndak karuan. Tapi kalau menurut saya, tetap hati-hati Pak Bambang, ujar Jaka sekali lagi. Aini sudah mengeluarkan selembar uang berwarna merah, menyerahkannya kepada pemilik warung. Sementara Jaka berbicara di luar, mengingatkan lelaki bertubuh gemuk yang masih tertawa geli itu. Sudah, jangan khawatir Ustadz, ucap Bambang sembari memukul pelan punggung Jaka. Sungguh, meskipun pukulan itu tak dilakukan sekuat tenaga, tetap saja Jaka meringis kesakitan. Walau Bambang kini lebih banyak melakukan pekerjaan santai, tapi masa lalunya yang berat membuat tenaganya masih saja tetap sekuat dulu.
Sedangkan Jaka yang tak biasa bekerja keras, hanya mengajar dan sesekali bekerja di balik meja tak dapat mengimbangi kekuatan Bambang. Dia nyaris terjerembab ke trotoar kalau saja tidak buru-buru ditarik oleh Aini. Bambang yang tak tahu menahu dengan kejadian tersebut melambaikan tangan sambil berlalu pergi, diiringi Sri Murni istrinya yang sibuk mencongkel gigi menggunakan tusuk gigi. Anak Pak Mamang cantik juga ya, Bah. Aini berkata seraya membantu suaminya berdiri. Jaka menoleh ke arah ini. Matanya dikedipkan beberapa kali sebab ia kesulitan memahami apa yang baru diucapkan wanita berkerudung salem itu. Dia bertanya, Uma, tahu dari mana anaknya cantik? Setahu Abah, Pak Bambang itu anaknya lelaki semua. Ah, mungkin Abah salah ingat. Dari tadi Uma lihat ada gadis yang mengadang istri Pak Bambang terus. Waktu duduk di warung juga, dia ada di tengah-tengah antara Pak Bambang dan istrinya. Otot Aidi. Kalau bukan anak, lantas itu siapa? Madunya Bu Sri. Jaka yang memang tak melihat perempuan tersebut menggaruk dagu, bakal janggut yang mulai tumbuh terasa gatal dan menuntut untuk terus digaruk. Ya, dia tak terbiasa dengan janggut. Uma salah lihat, ujarnya untuk mengalihkan pembicaraan. Dia ingin segera pulang, tak lagi mengurusi pasangan suami istri yang sama-sama bersuara keras itu, membuat telinganya terasa peka. Coba Abah lihat sendiri. Aini enggan menyerah begitu saja. Ditariknya lengan Jaka, dipaksa untuk kembali memutar tubuh dan mengamati Sri Murni yang berjalan menjauh. Apa yang harus Abah lihat? Jaka mengalah. Mungkin dengan cara ini ia bisa meyakinkan istrinya lantas segera pulang ke rumah. Adam yang ditinggal bersama kakek neneknya bisa menangis kapan saja karena mereka berdua pergi terlalu lama. Itu Bah, ujar Aini tak sabar. Telunjuknya menunjuk ke arah Sri Murni dan Pak Bambang yang berjalan santai seraya mengobrol. Trotoar tempat mereka berdiri saat ini tidak terlalu sesak oleh pejalan kaki sehingga Jaka bisa dengan leluasa mengamati pasangan suami istri yang ditunjuk Aini. Berbeda dengan jalan raya di depan mereka, lalu lintas sudah sangat ramai, apalagi mereka berada di dekat pasar sesekali. Bahkan terjadi kemacetan karena banyaknya kendaraan yang melintas. Perempuan mana yang Uma maksud? Jaka sampai memicikkan mata agar dapat mengamati lebih baik. Abah nih perlu kacamata nampaknya. Masa iya anak gadis sebesar itu masih tidak terlihat? Abah cuma melihat Pak Bambang dan istrinya, sahut Jaka kesal. Tidak ada dia melihat perempuan yang dimaksud istrinya. Uma yang salah lihat. Salah lihat bagaimana? Nah, itu anak Pak Bambang menarik tangan bapaknya. Kenapa pula Pak Bambang didorong ke jalan? Aini berteriak panik, tangannya menggapai-gapai gugup ke arah pasangan yang telah puluhan meter jauh dari mereka. Jaka ikutan panik kalau mendengar teriakan Aini, terlebih saat dia melihat dengan mata kepala sendiri ketika Bambang berjalan sempoyongan. Langkahnya yang semula tegap goyah seketika condong ke jalan raya yang disesaki oleh mobil dan truk. Kaki Jaka bergerak cepat, segenap kekuatan dikerahkan agar ia dapat berlari selekas mungkin. Nafasnya nyaris putus ketika berhasil menangkap tangan Bambang. Sementara pelintas lain hanya mampu berteriak histeris melihat lelaki setengah baya itu hampir saja terlindas roda truk yang melaju. Hei, sudah bosan hidup ya? Pagi si sopir truk, suaranya nyaring tak enak didengar. Namun Bambang yang terduduk lemas di pinggir jalan, bungkam seribu bahasa, keringat dingin menetes deras membasahi tengkuk dan punggungnya. Wajahnya pucat pasi saat menyadari betapa maut telah begitu dekat menyapanya. Astaga Bapak, kamu itu kenapa sih? Sri Murni melolong histeris memeluk suaminya rat-rat. Walau mereka sering bertengkar mulut, dia tak pernah menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada suaminya. Tolong mundur sedikit, pinta Jaka pada orang-orang yang menggeromboli di antara mereka. Tolong mundur sedikit ya, jangan berdesakan. Namun pejalan kaki yang terlanjur penasaran itu tetap berdesakan, tak memberi ruang pada kedua lelaki itu untuk mengambil nafas lebih lega. Minggir! Baru setelah Sri Murni berteriak, mereka mundur sedikit. Salah seorang di antaranya bahkan berbaik hati memberikan sebotol air mineral pada Bambang.
Tangan gemetar Bambang kesulitan membuka tutup botol tersebut sehingga Jaka yang mengambil alih setelah botol terbuka. Dia menyerahkannya kembali pada Bambang. Beberapa tetes air bercipratan ke pakaian Bambang sementara dia berusaha minum walau sudah tak lagi terancam bahaya. Ketegangan yang dirasakan belum reda sepenuhnya. Pelan-pelan, Pak. Jaka membantu memegangi botol tersebut. Walau dia sendiri juga merasakan hal yang sama. Terlambat beberapa detik saja, mungkin lelaki malang di depannya ini sudah tak bernyawa lagi. Melihat besarnya bantruk yang melintas tadi, sulit berharap korbannya akan berhasil selamat. Darah tinggi Bapak kambuh lagi ya. Sri berlutut seraya menetap lekat ke arah Bambang. Wajah yang tadi pucat karena takut perlahan mulai berwarna bersemu merah seiring kesadaran yang kembali pulih. Tidak tahu Bu, tapi tadi itu aku kok ngerasa kayak seperti didorong orang ya. Mustahil. Dari tadi cuma aku loh yang berjalan di dekatmu. Loh, mana mungkin aku mendorong suami sendiri ke jalanan yang ramai. Debat Sri Murni sengit. Bu, aku bilang itu merasa didorong, bukan menuduhmu yang mendorong. Bahkan bicara 2 kalimat saja sudah menguras seluruh tenaga Bambang. Jaka yang melihat perdebatan suami istri itu mengambil keputusan cepat. Dia berdiri lantas memanggil tukang beca yang mangkal di pertigaan jalan. Bapak dan Ibu pulang saja dulu pakai beca, lalu istirahat di rumah ya, karena Pak Bambang pasti masih sangat syok. Bambang mengangguk. Sri Murni pun menyaut, apa kita pergi ke dokter aja Pak? Takutnya kamu tambah parah kalau tidak diperiksa di dokter. Kan sudah aku bilang Bu, aku ini ndak apa-apa, itu cuma kecelakaan. Bambang mencoba berdiri dengan bantuan Sri Murni. Dalam keadaan begini, dia bersyukur istrinya memiliki tubuh yang subur sehingga bisa membantunya berdiri. Tadi Pak Bambang memang didorong ke jalan. Saya lihat sendiri anak Bapak ini yang mendorong, ujar Aini kalem. Perempuan berkerudung salem yang nyaris dilupakan keberadaannya oleh ketiga orang itu berbicara dengan nada kalem, berbeda dengan Sri Murni yang bertanya dengan nada tinggi. Anak? Anak yang mana? Kami itu dari tadi cuma berdua loh. Aini memiringkan kepala dan bertanya, loh, kalau bukan anak Ibu, lantas dia ini siapa? Saya lihat sejak tadi dia terus mengenang lengan Ibu sampai akhirnya menjorokkan Bapak ke jalanan yang ramai. Sri Murni berpandangan dengan Bambang, gagal memahami kalimat yang diucapkan istri Ustadz di komplek mereka tersebut. Jaka pun menengahi. Bagaimana cirinya, Mak? Cantik, rambutnya panjang lurus sampai ke pinggang. Ada lesung pipi kalau dia tersenyum. Jawab ini lancar. Dia sempat mengamati gadis itu cukup lama, dapat menjawab lebih detail. Sedangkan Jaka dan Sri Murni langsung terdiam saat mendengar jawaban Aini. Sosok yang digambarkan Aini sama persis dengan penampilan Asti. Papaan, kata istri Ustadz Jaka tadi itu. Gerutu Sri Murni saat mereka sudah berada di atas becak menuju ke rumah yang tak terlalu jauh jaraknya dari tempat mereka membeli sarapan dan kebutuhan rumah. Memangnya apa sih yang dikatakan perempuan itu tadi? Bambang mengatur nafas yang memburu akibat musibah tadi. Hampir saja nyawanya melayang tanpa disangka-sangka. Beruntung ada Jaka yang sempat menarik lengannya. Memangnya Bapak nggak dengar? Apa katanya tadi? Suara Sri Murni kembali melengking. Tentang perempuan loh yang dorong-dorong dirimu ke jalan raya. Wah, perihal perempuan yang dikiranya anak kita itu, tanya Bambang sekali lagi. Dia meraba saku baju, mencari permen min untuk dikunyah. Permen dengan cita rasa pedas dengan sedikit sensasi dingin itu selalu bisa memperbaiki suasana hatinya. Bambang sempat kecanduan merokok, tapi paru-parunya yang semakin menghitam karena nikotin memaksanya untuk berhenti. Sudah beberapa kali dirinya harus terbaring di ranjang rumah sakit karena organ pernapasannya bermasalah. Sampai dokter yang biasa merawat Bambang bosan melihat lelaki itu datang dengan permasalahan yang sama, batuk disertai sesak nafas sehingga ia tak bisa beraktivitas seperti biasa. Kini permen rasa mint menjadi pilihan untuk mengisi masa senggang. Mulut yang terasa asam karena terbiasa merokok dipaksa menikmati pedas manis permen tersebut.
Duh, permenku habis, Bu. Keluh Bambang. Permasalahan perempuan misterius yang dikatakan istri Ustadz Jaka tak menjadi beban pikiran baginya. Berbeda dengan stok permen yang habis tak bersisa di saku baju. Sri Murni melirik, mendejakan lidah mendengar keluhan si suami di rogonya. Tas tangan tempat ia menyimpan dompet ada beberapa permen Bambang yang diselipkannya untuk langkah berjaga-jaga. Mata Bambang berbinar saat menerima gula-gula tersebut. Setelah lidahnya merasakan manis dan pedas dari permen itu, barulah ia bisa diajak bicara lagi. Aku yakin dia cuma salah lihat, ujarnya setengah membela istri Ustadz Jaka. Ya mungkin karena kaget, dia jadi bayangin yang bukan-bukan. Bapak sendiri apa ndak merasakan ada yang ganjil saat kejadian tadi itu? Selidik Sri Murni seraya mengamati wajah Bambang yang mulai normal kembali. Setidaknya Bambang tak sepucat tadi, matanya juga tak kosong, bahkan kembali bersinar jahil. Benar saja, Bambang pun menyaut. Ya aku sih memang sempat merasa didorong maju, tapi aku pikir itu kamu yang bosan melihatku. Apalagi dorongan itu cukup kuat. Kan cuma kamu yang memiliki tenaga sebesar itu, sehingga aku hampir ciuman sama roda truk. Bambang mengakhiri ucapannya seraya terbahak. Hilang sudah rasa trauma yang tadi sempat membuat sekujur tubuhnya gemetar. Dia sudah bisa bercanda dan menggoda istrinya yang pemarah. Apa? Buat apa aku dorong suamiku sendiri ke jalan raya? Alih-alih merasa lucu, Sri Murni justru tersinggung. Kedua cuping hidung mekar dengan sempurna bergerak kembang kempis seiring emosi yang naik mendengar seloroh Bambang. Perut buncit Bambang bergerak naik turun. Ketika ia tertawa, rasa geli mengalir di seluruh tubuh, membuat tubuhnya terasa kembali ringan. Tidak lagi dipenuhi rasa ngeri seperti beberapa saat yang lalu. Kita sudah sampai, Pak, ujar tukang beca di belakang mereka. Dia yang sepanjang perjalanan hanya diam mendengar obrolan pasangan suami istri itu bersuara untuk memberitahu bahwa mereka telah sampai di tujuan. Beca sudah lama tiba, tapi Bambang dan Sri Murni yang asyik mengobrol tak menyadarinya. Sri Murni turun lebih dulu, wajahnya cemberut ketika mengeluarkan uang dari dalam dompet. Tidak ada yang lebih bagus uangnya, Bu, protes si tukang beca. Dia memegang beberapa uang kertas lusuh yang diterimanya dari saat menumpang. Gak ada, sengit Sri Murni. Kenapa memangnya? Sama-sama uang ini. Bambang menyeringai mendengar pembicaraan istrinya dengan tukang beca. Barang belanjaan yang terbungkus dalam plastik segera dijangkau untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Namun Bambang mendadak terjatuh dengan beberapa kantong plastik bergelantungan di lengan. Beberapa butir jeruk yang dibeli di pasar menggelinding ke atas tanah becek. Loh Pak, kenapa lagi sih kamu? Sri Murni melupakan kedongkolannya pada si tukang beca. Dia memburu sang suami yang masih terduduk di atas tanah. Wajah Bambang tak kalah kaget dengan Sri Murni. Rupanya tubuh tua itu masih tak dapat melupakan musibah yang mengancam nyawanya. Bambang seperti kehilangan tenaga, bahkan seluruh syaraf di kaki terasa menolak untuk bekerja sama. Ayo diri, Pak, jangan di atas tanah begini. Pakaianmu itu kotor loh, kena lumpur. Sri Murni melepaskan barang belanjaan dari tangan suaminya, lantas mencoba membantu Bambang berdiri. Namun Sri hanyalah perempuan biasa. Meski memiliki tubuh yang cukup besar, tetap saja dia kesulitan menolong Bambang. Dia berpaling ke arah belakang, bersuara dengan nada membentak. Loh, kamu kok diem aja? Ayo bantu bawa suamiku masuk ke dalam rumah. Memang tukang beca terkejut karena dibentak sedemikian rupa. Emosinya pun tersulut, tapi melihat kondisi lelaki tua yang terpuruk di atas tanah membuatnya tak tega. Ia pun bergegas maju menopang di bagian kiri. Mereka lalu membimbing Bambang dengan susah payah masuk ke dalam rumah. Peluh membanjiri kedua orang tersebut karena berat badan Bambang yang berlebih tak mudah untuk menopangnya berjalan. Terima kasih, ucap Bambang saat berhasil duduk di atas sofa ruang tamu. Lelaki itu mengangguk, tersenyum penuh syukur karena dibantu berjalan. Emosi Bambang beca sedikit surut karena ucapan Bambang. Suami Sri Murni itu lebih memahami perasaan orang sehingga dia bisa meredam amarah yang sempat tersulut. Bambang merogoh saku celana dengan tangan gemetar, mengeluarkan selembar uang dan menyerahkannya pada lelaki yang melilitkan handuk kumal di leher. Ini tambahan upah untukmu. Maaf karena istriku terlalu cerewet.
Tapi dia tidak berniat jahat, hanya saja mulutnya tak bisa dikontrol. Mamang tukang beca meraih uang tambahan itu seraya menyeringai, sedangkan Sri Murni melengos marah. Ia tak suka Bambang memberikan uang lagi. Saya bantu bawakan barang belanjaan yang tertinggal di luar ya Pak, tawar laki itu seraya membersihkan peluh yang mengalir di pelipis menggunakan handuk kumalnya. Tanpa menunggu jawaban Bambang, apalagi dari Sri Murni, Mamang tukang beca itu segera keluar, memungut kantong belanja yang tercampakkan begitu saja di pekarangan terlantar, karena mereka lebih mengkhawatirkan keadaan Bambang. Beberapa butir jeruk yang menggelinding keluar dari plastik pun dipungut pula, namun sebuah suara mengejutkan lelaki itu. Biar saya saja yang membawa masuk ke dalam Pak. Mamang tukang beca mengangkat kepala, menatap perempuan berambut panjang yang berdiri di bawah pohon mangga. Rindangnya dedaunan pohon membuatnya tak dapat mengamati wajahnya dengan jelas. Hanya rambut panjang sepinggang dengan pakaian panjang yang membuatnya yakin bahwa orang itu adalah perempuan. Mamang beca tersenyum, berniat menyerahkan semua barang belanjaan yang berada di tangannya, namun aroma bangkai binatang yang membusuk seketika menyerbu indera penciumannya. Ia segera menutup hidung, mengurungkan langkah mendekati perempuan asing yang berdiri di bawah pohon. Perempuan itu melangkah maju, langkahnya patah-patah, kepalanya miring, dengan gerakan tak wajar seperti boneka yang dikendalikan oleh tali tak tampak. Jarak mereka semakin dekat, sehingga tukang beca itu bisa melihat dengan jelas bercak-bercak coklat gelap tampak jelas di pakaian lusuhnya, sedangkan matanya tampak putih semua, memandang kosong ke arah depan, lantas tertawa terkikik. Mamang tukang beca itu melempar semua belanjaan di tangan. Ia berlari sekuat tenaga seraya berteriak, "Setan!" Sri Murni mengaduk mie yang telah mekar sempurna di dalam mangkuk. Telur mata sapi, potongan tomat dan cabai menghiasi permukaan mie kuah rasa soto tersebut. Nantinya yang panas semakin berdidih karena kelakuan tukang beca tadi siang. Bukannya mengantarkan belanjaan seperti yang dijanjikan, lelaki itu justru melarikan diri. Barang belanjaan mereka beramburan di depan rumah, sebagian terinjak olehnya. Makanya Bapak itu jangan terlalu baik sama orang, apalagi sama orang yang belum terlalu kita kenal. Udah diberikan uang tambahan malah kabur. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang kuat. Garpu dihujamkan ke arah telur yang tak bersalah karena hatinya terlalu geram. Bambang mengangguk pasrah. Ia mendengar omelan yang telah diputar berulang kali seperti kaset rusak. Membantah pendapat istrinya hanya akan memperpanjang masalah. Bisa seperti ini, lebih bijaksana kalau Bambang mengalah saja. Sri Murni yang sudah tegang sedari pagi, tingkahnya semakin menyeramkan saat ia sedang marah. Matanya melotot, mulutnya mencerocos tanpa henti. Bahkan sepanjang memasak mie instan di dapur pun, dia masih saja menggerutu tentang Bambang yang terlalu lemah. "Berapa bungkus mie dalam mangkukmu, Bu?" tanya Bambang untuk mengalihkan perhatian sang istri. "3 bungkus. Kenapa?" Sri Murni balas bertanya. "Mau nyuruh aku diet?" Bambang menyeringai. Dia tak punya niat untuk menyinggung hal tersebut. "Cepat dihabiskan. Sayang, kalau minyak sampai terlalu mekar, tidak enak lagi dimakan." Sri Murni merengut kembali, curiga bahwa Bambang sengaja mengungkit masalah mie tersebut dengan tujuan memintanya diet. Satu suapan penuh dari mie langsung memenuhi mulut, sementara dia menatap dengan sedikit menantang ke arah suaminya. "Aku paling suka loh mie masakanmu itu," ujar Bambang yang pura-pura tak tahu sorot tajam dari mata Sri Murni. Kekenyalannya itu sempurna. Apalagi ada tambahan telur. Memangnya aku bisa masak apa lagi?" sahut Sri Murni sambil menggerutu. "Kita tidak sempat beli sayur apalagi daging ayam. Masih untung ada mie dan telur yang tidak pecah terinjak kaki tukang becak itu." Mulai lagi, pikir Bambang seraya menggaruk rambut yang mulai diwarnai uban di dekat pelipis. Sepertinya apa saja yang diucapkan Bambang malam ini hanya akan mengingatkan Sri pada kejadian siang tadi. Pakai teriak-teriak ada setan lagi. Mana ada setan siang bolong begitu. Dasar busuk hati, busuk pikirannya juga. Awas saja kalau nanti ketemu di pasar. Akan kupermalukan dia di depan banyak orang. Kepalan tinju itu dihantamkan ke arah meja, membuat mangkok dan gelas di atasnya bergetar.
Kali ini, Bambang mengambil langkah yang lebih aman. Dia menyuap mie kembali, mengunyah penuh semangat dengan mata menuju ke layar televisi. Gosip tentang artis yang memiliki masalah kekerasan dalam rumah tangga lebih menarik mata Bambang daripada melihat wajah seram Sri Murni yang masih menyimpan dendam pada lelaki malang penarik beca itu. Bambang yang baru akan menyuap satu sendok mie Bambang baru akan menyuap satu sendok mie lagi ketika telinganya mendengar suara ribut di dapur. Remote yang ada di dekat tempatnya duduk pun diraih, volume televisi dikecilkan agar dia dapat mendengar lebih seksama. Loh, kenapa dikecilkan suaranya? Tanya Sri Murni keheranan. Bambang menyilangkan jari di depan bibir, memberi isyarat agar Sri Murni diam sejenak sementara. Dia mencoba mendengarkan lebih seksama, tapi tak ada suara apapun lagi. Tadi ada suara berisik di dapur. Coba periksa, Bu. Mungkin ada panci atau wajan yang jatuh karena tikus. Biarkan aja. Selesaikan makanku dulu. Nanti ku periksa sambil cuci mangkuk dan piring. Saut istrinya dengan wajah tak peduli. Dia justru merebut remote dari tangan Bambang, menaikkan volume televisi seperti semula. Entah karena bunyi misterius tadi atau karena gosip yang ditampilkan di layar televisi, Sri tak lagi menggerutu tentang tukang beca. Seluruh perhatiannya kini terpusat ke host acara yang membawakan gosipnya dengan penuh semangat. Bambang berpikir dia bisa makan dengan tenang ketika Sri Murni kembali memaki nyaring mengumpat artis muda yang menarik aduan dari polisi karena alasan masih cinta, walau dia telah babak belur karena hantaman tangan suaminya sendiri. Terpaksa Bambang menghabiskan makanan yang semakin dingin karena terus dipaksa mendengarkan keluhan Sri Murni. Sesekali dia mengangguk, menggeleng atau mendesah seakan paham apa yang dimaksud istrinya. Suara berisik dari dapur kali ini disambut dengan senang hati oleh Bambang. Suara televisi yang menyiarkan gosip dipelankan sementara dia berkata, Tuh, ada suara berisik lagi, Bu. Sri Murni meletakkan mangkuk yang telah kosong di atas meja. Kepalanya sedikit dimiringkan, ingin memastikan suaminya tak salah dengar. Dan benar saja, terdengar suara gemerincing dari dapur. Mungkin ulat tikus yang menikmati sisa makanan yang belum sempat dibersihkan. Sri Murni menghela nafas. Saat malam begini sebenarnya dia ingin beristirahat setelah sepanjang hari berkutat dengan ketegangan. Namun tikus yang berkeliaran di dapur juga tak bisa dibiarkan begitu saja. Diraihnya mangkuk bekas makannya dan Bambang dari meja. Sudah, akan kuusir sambil cuci piring, sekaligus buang sampah ke depan, biar bisa diangkut tukang sampah besok pagi. Bambang mengangguk. Diamatinya Sri Murni yang berjalan dengan malas dari ruang tamu menuju dapur yang hanya diterangi cahaya tebarap. Setelah yakin Sri Murni tak tertarik pada acara gosip lagi, dia bergegas memindahkan channel televisi. Mana, Pak? Udah ada perabotan yang jatuh tuh. Suara Sri Murni terdengar nyaring dari arah dapur saat memberitahu Bambang. Coba deh Bapak sini, lihat sendiri. Bambang berdiri dengan susah payah. Tenaganya telah pulih kembali setelah beristirahat sepanjang siang. Namun dia masih belum bisa bergerak dengan leluasa. Tangannya memegang dinding. Sementara ia berjalan pelan, butuh waktu beberapa saat, tak secepat biasanya, sebelum akhirnya dia tiba di dapur. Sri Murni berkacak pinggang menyambut kemunculan Bambang. Bapak nggak salah dengar. Bukannya tadi kamu juga dengar suara berisik? Sergap Bambang tak mau kalah, matanya berkeliling mengamati panci yang dipergunakan istrinya untuk memasak mie telah berada di tempat cuci piring dalam keadaan normal. Tak ada petunjuk yang menyeratkan ada hewan pengerat di dapur. Deretan gelas dan piring dalam lemari kaca juga masih tersusun rapi. Dia menggeleng tak mengerti apa yang terjadi. Sri Murni berdesah lelah. Ia ikut menggelengkan kepala, tangannya menyalakan air, menuangkan sabun cuci piring, lantas menggosok peralatan makan yang kotor. Mungkin suara dari luar atau ada anak kos yang sibuk masak ya. Suaranya kok kedengeran sampai tempat kita ya. Sri mengambil kesimpulan sendiri. Digosoknya kuat-kuat sisa makanan yang menempel di mangkuk. Mungkin saja, ujar Bambang mengalah. Dia berniat akan kembali ke ruang tamu, tapi langkahnya mendadak terhenti ketika ia teringat sesuatu. Apalagi sih, Pak? Tanya Sri Murni lelah. Bukannya sudah tidak ada lagi ya?
anak kos yang tinggal di tempat kita?" Bambang bertanya dengan suara yang tegang. Sri Murni dan Bambang berpandangan. Sementara itu terdengar sayup-sayup suara tawa seperti ringkikan kuda di belakang mereka. Sri Murni terdiam kaku. Samar-samar dia teringat petua orang tua zaman dulu mengenai makhluk halus. Bila suara makhluk gaib itu terdengar dekat, mereka bisa lega karena sesungguhnya sosok itu berada di kejauhan. Tetapi jika suara itu terdengar jauh, maka mereka harus waspada. Keberadaan makhluk gaib itu tak jauh, bahkan mungkin sangat dekat. Namun berbeda dengan Bambang, dia justru berjalan menuju jendela kayu yang berada di dapur. Jendela itu sengaja ditambahkan di bagian belakang rumah agar aroma masakan mengalir keluar, urung masuk ke dalam rumah. "Pak, mau kemana?" serga Sri Murni yang ketakutan. Sekujur tubuhnya terasa dingin sekaligus kaku. Kedua kaki bagai terpancang di atas lantai, tak dapat digerakkan sama sekali. "Aku mau lihat dari mana suara itu berasal. Pasti ini ada orang iseng ini yang ingin nakut-nakutin kita. Jangan-jangan niatnya buruk karena ingin ngerampok rumah ini." Bambang berbicara seraya meraih pisau daging dari atas meja dapur. Badannya belum terlalu pulih sehingga sedikit kesulitan untuk bergerak dengan sigap. Hanya tekad yang kuat yang membantunya berhasil menuju jendela dapur tanpa terjatuh. Jendela itu dibuka, membawa udara malam yang sejuk masuk ke dapur. Gelap gulita di luar karena Bambang memang memilih untuk tidak menghambur daya listrik hanya untuk menerangi bagian belakang rumah. Mata Bambang dipicingkan agar dapat melihat menembus kegelapan malam. Butuh beberapa saat sampai akhirnya dia dapat beradaptasi dengan kegelapan serta mengamati tiap benda yang bisa dilihatnya. Nihil. Hanya ada tanaman jahe dan kunyit yang ditanam Sri Murni untuk merintang waktu saat ia merasa bosan. Selain itu, tak terlihat hal ganjil yang tak seharusnya berada di belakang rumah. Perhatian Bambang yang tertuju sepenuhnya keluar untuk mencari orang iseng tersebut membuatnya lengah pada keadaan dalam rumah hingga dia urung menyadari perubahan Sri Murni sampai akhirnya terdengar suara geraman marah. Bambang berbalik kaget, lalu ia berkata, "Lah, kenapa geram gitu, Bu? Jangan bercanda, Bu, malam-malam begini, Bu." Geraman terdengar semakin keras seiring perubahan wajah Sri Murni yang kian menyeramkan. Pupil matanya mengecil, hanya menyisakan warna putih yang menimbulkan ngeri di hati Bambang. "Bu, jangan bercanda, Bu. Jangan bercanda," ulang Bambang dengan nada tinggi. Bukan berhenti, perempuan itu justru tertawa mengikik, persis seperti suara yang mereka dengar tadi, melengking nyaring hingga Bambang harus menyumpal kedua telinga agar gendang telinganya tidak rusak. "Pak," ujar Sri Murni setelah berhenti tertawa. Nadanya manja, diiringi dengan senyuman lebar yang memperlihatkan semua deretan gigi. Bukannya terlihat manis, justru ngeri untuk dipandang. Bambang mundur, tapi dengan cepat terantuk dinding. Dia sudah tak dapat menjauh lagi, posisinya pun semakin terdesak. "Masih ingat denganku, Pak?" Pertanyaan itu diakhiri kedepan genit, lantas disusul dengan mengibaskan rambut ke belakang. "Kak, kamu?" bisik Bambang. Matanya membeliak lebar ketika ia menyadari jika istrinya tengah kerasukan arwah perempuan malam yang tewas setelah ditabraknya beberapa waktu lalu. Sri Murni kembali meringkik nyaring. Suaranya membuat bulu roma Bambang meremang. Pisau daging di tangan terlepas, jatuh ke atas lantai dengan suara berhenti. "Cepat, cepat keluar dari tubuh istriku. Jangan sakiti dia," ujar Bambang gugup. Sri Murni memiringkan kepala, keningnya berkerut saat berbicara. "Bukankah malam itu Bapak juga mengeluhkan perempuan tua ini?" Hah? Bambang menggigit bibir mendengar suara perempuan yang malam itu dibayarnya untuk bersenang-senang. Celana pendeknya basah karena tak dapat mengontrol kandung kemih. Aroma pesing tercium santer memperjelas ketakutan yang dirasa Bambang. Kamu sudah meninggal. Jangan keliaran di dunia ini lagi. Beristirahat dengan tenang." Setiap patah diucapkan dengan bibir gemetar. Benar saja, roh penasaran yang merasuki Sri Murni mendelik dengan murka. Urat-urat wajah menyembul kencang, diiringi dengan ronanya yang merah padam karena marah. "Dan kamu pikir karena siapa aku mati?" bentaknya keras.
hilang sudah kesan genit yang tadi ditunjukkan. Perempuan yang kerasukan itu berjalan dengan cepat. Bambang merunduk. Ia ingin meraih pisau yang jatuh di lantai, tetapi gerakannya kurang cepat karena tangan Sri Murni telah terlebih dulu mencekik leher Bambang. Jari jemari gemuk itu melingkar kencang di leher Bambang, mencekik sekuat tenaga hingga Bambang tersedak kehabisan nafas. Lelaki itu meronta. Kedua tangannya bergerak liar saat mendorong Sri Murni agar melepaskan cengkraman. Sri Murni yang sudah kehilangan kesadaran tak dapat mengontrol gerakannya lagi. Leher suaminya terus dicekik kuat hingga tubuh Bambang mengejang lantas berhenti bergerak. Mati. Dia baru melepaskan cekikan seraya cekikikan nyaring. Sri Murni terjatuh. Ketika arwah keluar dari tubuhnya, dia langsung terduduk lemas berhadapan dengan Bambang yang kini tergeletak tak berdaya di atas lantai. Mata Sri Murni beberapa kali dikerjakan. Untuk sesaat dia tak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya ingat tentang suara ringkikan yang terdengar sayup-sayup di telinga serta Bambang yang berjalan menuju jendela untuk mencari asal suara tersebut. Kini seluruh tubuh terasa lemas tak bertenaga, bahkan untuk berdiri saja dia tak sanggup. Terpaksa Sri Murni hanya bisa menggoyang-goyangkan tubuh Bambang yang dikirinya pingsan karena ketakutan. "Pak, Bapak," ucap Sri Murni saat menggoyang lengan Bambang yang masih terasa hangat. "Bangun, Pak, bangun." Tetapi sekuat apapun usaha yang dikerahkan oleh Sri Murni tetap tak membuahkan hasil. Sri Murni akhirnya paham apa yang terjadi ketika ia menatap wajah Bambang yang membiru. Mata Bambang membeliak ngeri, sedangkan lidahnya terjulur keluar. Bekas cekikan di leher terlihat jelas menunjukkan bagaimana cara dia tewas. Sri Murni menjerit pilu bercampur murka. Suami tercinta meninggal di depan mata, mungkin dengan campur tangannya sendiri. Dia berdiri sempoyongan, masih menjerit-jerit kesetanan karena tak terima dengan nasib buruk yang terus menimpa. Air mata turun berderai, bercampur dengan ingus yang terus meleleh jatuh. Ya, sebelumnya Sri Murni dan Bambang sempat bertengkar hebat ketika Bambang mengaku ia menabrak wanita penghibur yang disewanya di malam naas itu. Wanita itu telah menerima bayaran sesuai yang dijanjikan oleh Bambang, tetapi begitu akan berpisah, wanita itu ternyata menertawakan Bambang yang ternyata tidak bisa perkasa lagi. Bambang naik darah. Dia langsung menabrak wanita itu dengan motornya sampai terseret beberapa meter. Setelah puas melihat korbannya tergeletak, Bambang langsung pulang ke rumah. Dia berusaha terlihat normal ketika sampai di depan rumah, tetapi Sri Murni bisa mencium ada yang tidak beres. Dipaksanya suaminya itu agar mengaku. Bambang akhirnya mengaku, tetapi menurutnya tidak ada yang tahu tentang kejadian itu. Namun siapa sangka ternyata arwah wanita itu gentayangan dan terus menghantui mereka. Karena itulah Sri Murni mengajak Bambang pergi ke rumah adiknya untuk sementara waktu agar mereka aman dari gangguan arwah penasaran itu. Bertepatan dengan libur panjang sehingga kepergian mereka tidak akan mencurigakan. Pak, kalau saja kita langsung pergi tadi, Pak. Sri Murni hanya bisa menyesali keputusan Bambang sementara dia terduduk lemas menatap mayat suaminya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih. Ini cukup unik ya. Jadi teman-teman, ini kan kisah dari tanah Kalimantan, tapi memang untuk pasangan Pak Bambang dan Bu Sri Murni ini adalah warga transmigran yang apa namanya, dia dari Jawa tapi transmigrasi ke daerah Kalimantan. Dia hidup di tengah-tengah warga Kalimantan dan di sini sangat menarik ya, dan apa ya, agak-agak berbeda sih memang tulisan Mbak Kenanga kali ini, tapi saya suka sih ya, di sini banyak jokesnya juga bagaimana uniknya hubungan antara Pak Bambang dengan Bu Sri Murni, suami istri ini. Unik, kalau menurut saya unik, dan ternyata di sini Pak Bambang memiliki sisi gelap di endingnya. Seperti biasa, kisah Kenanga Kinasih selalu penuh dengan kejutan di ending ya. Pak Bambang di tengah keluguannya sebagai lelaki yang takut di rumah bikinin kopi istrinya, tapi ternyata dia melakukan hal gelap yang benar-benar luar biasa. Tapi saya juga heran ya, Bu Sri Murni masih bisa memaafkan. Dia sudah main dengan perempuan lain, bahkan membunuhnya. Waduh, di sini malah didukung dan apa namanya, kayak seolah-olah kita pergi yuk,
kayak mau melarikan diri, itu membantu berarti di situ ya teman-teman ya. Berarti di sini juga wajar saja kalau memang Bu Sri Murni juga ikut dikejar oleh hantu arwah penasaran wanita penghibur itu, yang mana melalui tubuh dari Bu Sri, Pak Bambang akhirnya dibalaskan dendamnya. Luar biasa. Keren banget kisahnya Kenanga Kinasi, Mbak Kenanga. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dari Tanah Kalimantan, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Buat yang punya komentar lain atau pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk suara atau voice note, boleh dalam bentuk tulisan, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.